Namaku Anya Rahmadani, umurku 34 tahun. Aku CEO dari sebuah startup digital yang bergerak di bidang jasa logistik berbasis AI di Jakarta. Perusahaanku, meski baru berdiri 5 tahun, sudah dilirik investor asing. Dan aku, perempuan yang membangunnya dari nol. Pernikahanku dengan Gilang, suamiku, sudah berjalan 7 tahun. Dia adalah pria tenang, manipulatif secara halus, dan bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan properti milik sahabatku sendiri. Di balik senyumannya yang manis, aku sering merasa ada jarak yang tidak terlihat. Tapi aku terlalu sibuk menjadi wanita sukses, sampai lupa menjadi istri yang peka. Beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang ganjil. Gilang jadi terlalu banyak rapat malam, terlalu banyak perjalanan dinas yang tak bisa dibuktikan dengan tiket. Dan yang paling membuatku resah, dia mulai jarang menyentuhku. Padahal dulu, Gilang pria yang hangat, mencium keningku tiap pagi, memeluk dari belakang saat aku di dapur. Tapi sekarang, sentuhan pun terasa seperti formalitas hambar. Satu malam, aku duduk di kamar dengan laptopku terbuka. Aku sedang mengakses rekaman CCTV rumah. Ya, aku pasang kamera tersembunyi di ruang tamu dan garasi, bukan karena curiga, tapi karena aku perempuan paranoid yang terbiasa waspada. Dan malam itu, aku melihat sesuatu yang mengoyak nuraniku. Gilang, dengan seorang wanita, di mobil, berpelukan. Tidak ada ciuman, tapi dari cara mereka bicara, dari bahasa tubuhnya, aku tahu, itu bukan sekadar teman kerja. Aku menutup laptop. Aku tidak menangis. Aku CEO. Aku terbiasa menelan tekanan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa gagal. Gagal sebagai istri. Gagal membaca gelagat. Dan mungkin, gagal memilih pasangan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Dan saat aku bercermin, aku berkata pelan, kalau ini perusahaan, aku pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ini bukan bisnis, ini rumah tangga. Dan dari situlah muncul ide gila. Aku akan menyamar. Menyamar jadi OB di kantor tempat Gilang bekerja. Aku punya koneksi. Aku bisa masuk ke HRD mereka tanpa perlu rekam jejak. Nama samaran, Mira. Latar belakang, janda 2 anak dari Brebes. Aku berlatih logat selama seminggu. Aku potong rambut, pakai kacamata minus palsu. Dan yang paling penting, aku hapus seluruh jejakku sebagai Anya Rahmadani di dunia digital. Dalam 1 minggu, aku resmi jadi office boy outsourcing. Dan hari pertama kerja, aku melihatnya. Gilang, dengan senyum hangatnya, tertawa dengan seorang wanita muda yang duduk terlalu dekat dengannya. Terlalu nyaman, terlalu intim. Namanya Tania. Aku meremas ember pel bersihanku. Ini bukan lagi tentang dendam. Ini tentang harga diri. Dan aku bersumpah, aku akan bongkar semuanya dari dalam. Lalu aku tersenyum. Dunia akan tahu siapa Anya. Bukan hanya CEO, tapi istri yang bangkit dengan caranya sendiri. Hari-hariku sebagai OB dimulai pukul 6 pagi. Masuk kantor lebih dulu, membersihkan pantry, menyapu lorong, mengganti tisu di toilet wanita. Pekerjaan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tapi anehnya, aku merasa damai. Dari balik seragam kusam dan sepatu karet itu, aku melihat dunia Gilang dari sisi yang tak pernah aku jamah. Ruangannya di lantai 3, dekat jendela. Dari tempatku mengepel lantai, aku bisa mendengar sedikit obrolan mereka, Gilang dan Tania. Wanita itu, rambutnya panjang, bergelombang, riasannya tipis, dan suaranya lembut seperti menyanyikan puisi. Dia adalah sekretaris manajer umum, tapi sejujurnya, dia lebih sering di ruangan Gilang ketimbang di meja kerjanya sendiri. Hari kedua, aku mulai curiga. Tania membawa 2 gelas kopi ke ruangan Gilang. Aku mengintip dari celah pintu yang tak tertutup rapat. Mereka tertawa, terlihat sangat akrab. Sampai Gilang menyentuh pipi Tania dengan ujung jarinya. Lembut, perlahan. Sama seperti dulu saat dia menyentuh pipiku waktu kami pertama kali jadian di Jogja, 10 tahun lalu. Aku mundur pelan. Ada gemuruh di dadaku.
Tapi air mata tetap tidak turun. Sebagai CEO, aku diajarkan berpikir sistematis. Lihat pola, temukan celah, kumpulkan bukti. Jadi aku mulai memotret diam-diam. Aku simpan semua interaksi mereka. Setiap tatapan mata, setiap momen saling bersentuhan. Aku bahkan merekam percakapan samar mereka saat aku bersih-bersih di ruangan sebelah. Aku tahu aku melanggar privasi. Tapi bukankah hatiku juga sudah dilanggar lebih dulu? Beberapa minggu kemudian, aku tahu lebih banyak. Tania ternyata sudah tunangan dengan pria lain. Seorang arsitek dari Bandung. Tapi yang mengejutkanku adalah Gilang tahu itu dan tetap mendekatinya. Gue suka lo, Tan. Dan lo juga suka gue, ngaku aja deh. Kata Gilang satu malam, yang terekam dalam voice recorder kecil di seragamku. Aku gak tahu. Tapi kamu beda, Mas. Aku nyaman. Suara Tania bergetar. Aku menutup mata waktu mendengar rekaman itu. Rasanya seperti ditusuk pelan-pelan pakai jarum halus. Tapi malam itu juga, aku menyusun rencana. Rencana akhir. Rencana penutup untuk semua sandiwara ini. Aku akan buat Gilang jatuh. Tapi dengan caraku. Tanpa drama. Tanpa tangisan. Hanya satu hal, kebenaran. Dan di tengah semua itu, ada sesuatu yang membingungkanku. Aku mulai menikmati peran ini. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai bentuk perlawanan. Aku tak lagi ingin jadi perempuan yang duduk di balik meja mewah. Aku ingin jadi perempuan yang tahu kapan harus bangkit. Suatu malam, Tania pulang belakangan. Aku ikut menyapu koridor belakang, pura-pura tidak sengaja menyapa. "Hei, Mbak Tania." Dia menoleh, wajahnya letih. "Kamu OB baru ya?" "Iya, Mbak. Namaku Mira, dari Brebes." Dia senyum, lelah tapi manis. Dan untuk sesaat aku lupa dia, perusak rumah tanggaku. Dia hanya perempuan yang juga mungkin sedang tersesat. Tapi aku tidak. Aku tahu arahku. Dan sebentar lagi, aku akan perlihatkan wajah asliku. Di depan semua orang. Termasuk dia. Termasuk Gilang. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Seolah ikut merasakan isi dadaku. Hari ini hari Senin. Hari di mana aku, Mira, bukan lagi OB. Hari ini, aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Aku masuk lebih siang. Bukan dengan seragam abu-abu dan pel di tangan. Tapi dengan setelan blazer hitam dan hak tinggi yang menggetarkan lantai marmer di setiap langkah. Seluruh kantor menoleh saat aku lewat. Beberapa dari mereka langsung berdiri. Beberapa bingung. Beberapa terlihat takut. Dan Gilang? Dia membeku di tempat. "Pak Gilang." Aku menyapa tenang. "Bisa ikut saya ke ruang rapat?" Tatapannya bingung. Gugup. Tapi dia mengikuti. Di ruang rapat itu, sudah ada semua yang perlu hadir. Tim HR, kepala divisi, bahkan beberapa staf senior. Aku berdiri di depan layar besar, menyalakan proyektor, dan menampilkan satu folder bernama Transkrip dan Bukti Perselingkuhan YMPT Cahaya Jaya. Gilang berdiri, wajahnya memucat. "Ini apa maksudnya? Sayang, kamu." Aku mengangkat tangan. "Duduk, Pak Gilang. Ini bukan forum keluarga. Ini forum profesional." Satu persatu kutampilkan semua bukti. Foto-foto, rekaman suara, percakapan WhatsApp yang berhasil kuakses lewat iCloud. Tidak ada yang vulgar, tapi cukup jelas menggambarkan hubungan tak wajar antara dia dan Tania. Tania menangis. Tapi aku tak menoleh. Fokusku hanya satu, mengakhiri semua ini dengan kepala tegak. Aku bicara sebagai CEO, bukan sebagai istri yang dikhianati. Kami di perusahaan ini punya nilai, integritas, profesionalitas, dan loyalitas. Suaraku lantang, tapi tetap tenang. Saya tidak bisa menoleransi siapapun yang menghancurkan nilai itu, termasuk suami saya sendiri. Gilang tertunduk. Dia tahu, permainan sudah selesai.